Nama aku Felix, aku Binusian 22, dan aku berkuliah di kampus Binus Alam Sutra, ngambil jurusan Business Intelligence untuk streamingnya. Untuk sekarang sih, aku sedang jalanin program management 3+1 dari Binus ya. Aku ngambil track internship, dan sekarang itu aku juga sedang lagi ngerjain project sih, yang lagi diassign sama perusahaan. Untuk magangnya sendiri sih, aku magang di perusahaan swasta yang bergerak di bidang IT dan AI sebagai sistem developer atau lebih tepatnya RPA developer sih. Jadi RPA kepanjangannya itu Robotic Process Automation. Dia itu merupakan sebuah sistem yang bisa bantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya. Nah, pekerjaan yang diselesaikan sama manusia itu pekerjaan yang punya sifat repetitif ya, sama volumenya yang tinggi. Jadi manusia itu bisa eh, langsung fokus ke pekerjaan dia yang lebih bermanfaat daripada yang kayak cuma mindah-mindahin file gitu-gitu doang. Eh, Biasa untuk penerapan RPA sih itu biasanya digunain buat automasi pekerjaan backend office sih, yang tadi yang repetitif sama gak banyak intervensi dari manusia. Contohnya kayak input data Excel ke form, validasi data dokumen, atau misalnya contoh terima email. Kalau misalnya semua itu mau diautomasi, itu langsung bisa. Itu sih kurang lebih. Karena perusahaan magang aku itu bergerak di bidang IT, jadi peran RPA itu bisa dipakai buat jasa penjualan, pembuatan sistem otomasi, atau bisa dibilang jadi langsung produk salah satu produk perusahaannya lah. Nah, selain itu, RPA juga bisa digunain buat ngerjain pekerjaan yang sifatnya repetitif sama manual. Contoh yang tadi, misalnya contoh ada data scraping atau ngirim email dan lain-lain. Jadi kalau misalkan di perusahaan tempat magangnya aku sih, tim development RP itu kayak cuma ada satu divisi doang. Tapi kalau implementasi RP-nya itu bisa ke berbagai divisi gitu sesuai kebutuhan klien sih. Di perusahaan tempat magangnya aku sih, kita biasa pertama-tama nganalisis sistemnya terlebih dahulu, kayak gather requirements-nya dulu. Abis selesai, kita baru ngedevelop sistemnya. Nah, terus kan pas ngedevelop sistemnya itu pastinya kita kan berkelompok kan ngedevelop sistemnya. Jadi pasti ada perannya masing-masing dalam ngedevelopnya, kayak bagi-bagi tugas. Nah, gara-gara kayak gitu, jadi kita pakai Git biar bisa gabungin hasil pekerjaannya kita. Nah, kenapa Git? Soalnya kan kalau misal untuk kerja, aku sama rekan tim aku semuanya itu pakai UiPath. Nah, UiPath itu tuh ada fitur Git, jadi semuanya bisa langsung diintegrasin pakai Git gitu sih kurang lebih. Yang pertama sih desain pengembangan dan implementasi otomatisasi RPA. Terus yang kedua itu nganalisis masalah-masalah terkait dengan RPA sama mengontrol dan memantau proses RPA sih. Kalau misalkan di tempat magangnya aku sih, kita pakai UiPath ya, karena emang UiPath itu eh, bagus sih, bagus banget dia kalau misalkan untuk software RPA-nya. Gitu sih. Paling untuk tools RPA cuman UiPath sih, udah itu aja. Ya, kalau misalkan untuk project yang pernah dikerjain sih, salah satunya itu, oh ya, aku pernah buat demo robot gitu, ada 3 robot terkait digunain buat banking. Jadi kayak yang pertama itu
buat ngautomisasi si customer information file ID milik nasabah, terus buat robot bond coupon obligation sama live verification process. Kayak mereka punya fungsinya masing-masing gitu terkait dengan perbankan pokoknya. Jadi nanti misalnya contohnya kliennya misal contoh dia pengen RPA nih, pengen implementasi RPA di itunya, di sistemnya. Nah, nanti demonya itu pakai yang tadi aku bikin itu. Jadi kira-kira tuh klien tahu, oh RPA itu digunainnya gimana. Nanti contoh implementasi itu kayak gimana sih, visualisasi itu kayak gimana RPA yang asli, itu sih kurang lebih. Kalian kalau misalnya baru pertama kali belajar RPA, kalian jangan takut. Kalau misalkan nih kalian mau belajar pakai UiPath, itu bisa cara overcome-nya itu